يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin dapat kita menghitungnya. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita melanjutkan bahasan kita ya dari kitab Al-Jannatu wan Nar, yakni buah karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, di mana kita masih yakni membahas ya bagian keempat dari bab kedua yang kitab ini, ya di mana pembahasan kali ini penulis itu membawakan al-a'mal allati yustahaqqu bihal jannah, ya amal-amal yang dengannya seseorang itu berhak untuk mendapatkan yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan yakni sebelumnya, yang pertama dibawakan oleh muallif di sini atau penulis di sini adalah yakni ikhlas, yakni dalam beramal. Kemudian beliau membawakan juga sabar yakni dan tawakal, yang merupakan amal yang bisa mengantarkan itu seseorang itu ke dalam surga, dan amalan-amalan ini tentunya memiliki keutamaan sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, karena penulis itu membawakan semua dalil-dalilnya itu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita insyaallah pada kesempatan kali ini itu akan bersama-sama itu merenungi tentang ayat-ayat agung ya yang dibawakan oleh muallif, penulis, dan beliau menutup bahasan ini dengan ayat-ayat tersebut, ya yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun itu muallif di sini, penulis di sini membawakan ya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ini insyaallah kita akan bersama-sama ya mentadabburi ya ayat-ayat yang dibawakan muallif. Di sini terdapat ya kekhususan yakni amalan-amalan sehingga seorang itu bisa mendapatkan gelar Al-Mu'minun. Ya, karena pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Kita ketahui bahwasanya surat Al-Mu'minun ini merupakan surat Makkiyah. Ya, terdiri dari 118 yakni ayat, di mana surat Al-Mu'minin ini intinya itu menjelaskan kepada kita semuanya kesuksesan, kebahagiaan, ya hasil yang indah itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Begitu pula sebaliknya, yakni kehinaan, yakni azab yang buruk itu akan tertimpa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, makanya pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan mengatakan qad aflahal mu'minin.
Sungguh beruntung untuk orang-orang yang beriman. Ya kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an itu menyebutkan secara global ya bahwasanya keimanan itu akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Nah, pada ayat yang lainnya Allah menyebutkan keimanan kemudian merinci keimanan tersebut. Yani apa yang menyebabkan seorang itu bisa mendapatkan gelar keimanan. Nah, salah satunya adalah dalam surat yang insyaallah akan kita bahas ini. Nah, kemudian ayat ini dalam ayat 117 Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan innahu la yuflihu al-mu'minun. Innahu la yuflihu al-kafirun. Innahu la yuflihu al-kafirun. Allah tutup lagi, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung dia, tidak akan sukses dia. Jadi yang aflah itu adalah orang-orang yang beriman, dan orang yang tidak aflah atau tidak beruntung, tidak sukses itu adalah orang-orang kafir. Ya makanya topik bahasan utama dalam surat Al-Mu'minun adalah balasan bagi orang-orang beriman dan balasan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memastikan qad aflaha al-mu'minun pada ayat pertama. Qad ini merupakan takkid, ini penguat. Ya, sesungguhnya pasti. Ya. Janjinya Allah Subhanahu wa taala itu diperkuat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala biasanya dalam Al-Qur'an itu kalau ingin menguatkan sesuatu itu pasti menggunakan sumpah. Ya, kalau ingin mengabarkan sesuatu yang sangat penting itu pasti akan menggunakan sumpah. Misalnya terkait tentang beruntung bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya. Allah ingin mengabarkan seperti itu mendahului dengan sumpah yang begitu sangat panjangnya. Wasyamsi waduhaha wal qamari. Seterusnya itu kan sumpah. Allah itu bersumpah hanya ingin mengatakan bahwasanya beruntunglah orang-orang itu menyucikan jiwanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwasanya semua manusia itu merugi, Allah bersumpah terlebih dahulu wal asri dikatakan, yaitu ingin menekankan suatu kabar berita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan sumpah, tapi menggunakan namanya harfu taukid. Ya, huruf yang fungsinya untuk menguatkan qad, pasti. Ya, orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Jadi kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu adalah miliknya orang-orang beriman. Nah, baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala itu merinci, Pak. Kenapa seorang ini bisa mendapatkan gelar al-mu'minun itu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merinci. Ada yang mengatakan ini merupakan sifat orang-orang beriman. Ya, kalau maksudnya penulis itu membawakan dalam bahasan ini, tentunya penulis ingin menekankan bahwasanya ketika kita mengamalkan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan yang dalam surat ini, maka kita pasti akan mendapatkan gelar al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Ini kita bacakan terlebih dahulu ayatnya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salat, salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian orang-orang yang dia itu berpaling dari hal yang sia-sia. Al-lagwi, dia berpaling dari al-lagwu. Kemudian ayat yang selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, zakatnya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya orang itu tidaklah dia tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa yang mencari dari selain yang Allah izinkan, maka sungguh dia telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan menepati janjinya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Ulaika humul warisun, itulah orang-orang yang mewariskan
alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mewariskan surga Firdaus dan dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ini akan kita bahas ya insyaallah taala. Nah, sekarang Pak, saya ingin coba kita kaitkan dulu pertama. Allah Subhanahu wa taala membuka amalan. Ini orang itu bisa mendapatkan gelar al-mu'minun itu dengan walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam sholat yang pertama. Kemudian ditutup dengan apa Pak tadi? Ya, amalan terakhir itu ditutup dengan apa? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ya, coba ayat pembuka amalan itu adalah sholat, penutup amalan itu adalah sholat juga. Ini menunjukkan kepada kita semuanya ya betapa agungnya, betapa mulianya ya satu ibadah yang dinamakan dengan sholat. Yang dinamakan dengan sholat. Ya, dia merupakan bukan hanya kewajiban sholat ini, tapi dia termasuk rukun yang sangat ditekankan itu setelah kita mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka yang pertama ya kita wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, yang pertama tentunya adalah bertakwa. Itu wasiat yang pertama. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semua hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa, Pak? Jaga sholat 5 waktu. Yaitu ya terutama yang paling penting ya, kita itu menurunkan ilmu kita kepada keluarga kita itu bagaimana kita itu bisa menjaga sholat 5 waktu. Maka jangan kita pernah meninggalkan doa Allahumma ja'alni minal muqiminas sholat, Allahumma ja'alni minal muqiminas sholat. Ya Allah, jadikanlah aku itu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Itu juga boleh kita tinggalkan seperti itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah ya keluargamu itu untuk menegakkan sholat, kemudian bersabar engkau atas perintah tersebut. Enggak gampang. Ya, kita memerintahkan seorang itu untuk menunaikan sholat, menjaga sholatnya. Ya, karena ini merupakan hal yang sangat mulia, yang sangat tinggi ya dalam Islam. Maka tidak ada, kan saya sudah sebutkan, tidak ada istilahnya seseorang itu ketika dia mengucapkan syahadat ya kemudian dia katakan tapi saya masih bolong-bolong sholat saya. Itu enggak ada istilah seperti itu bagi orang-orang beriman. Seorang muslim itu dia harus menjaga sholatnya setelah dia mengucapkan syahadat. Ya, enggak boleh ada yang ditinggalkan sholatnya itu. Ya, datang sahabat Nabi SAW kepada beliau ya, kemudian itu Ibnu Mas'ud, bahkan Ibnu Mas'ud itu datang kepada Nabi SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul a'mal ahabba ilallah. Ya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya as-shalatu ala waqtiha. Salat sesuai dengan waktunya. Itu Ibnu Mas'ud. Ada lagi salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku ini pernah bermalam. Tidur itu bermalam di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi, dan aku pernah mengambilkan air wudhu beliau dan berbagai kebutuhan yang beliau perlukan. Faqala li, setelah beliau melihat apa yang aku lakukan, maka beliau bertanya, sal, mintalah apa yang kau inginkan. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta kepadamu wahai Rasulullah agar aku ini bisa bersama dirimu
di sisimu itu ketika nanti aku itu berada dalam surga. Maka Rasulullah SAW tahu permintaannya itu begitu sangat berat. Ini permintaannya tidak ada yang bisa menjamin seorang itu masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, faqala au ghairu dzalika. Bisa enggak kau minta yang lainnya atau ada permintaanmu yang lain? Itu maksudnya apa? Berat permintaan, yakni permintaannya aku tidak bisa berikan. Yakni kepadamu. Dijawab oleh sahabat tersebut, yakni qultu huwa dzaka. Tidak ada yang aku inginkan kecuali hal itu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab ketika mengetahui tidak ada keinginan. Ini orang ini ya begitulah Pak sahabat itu. Ya benar-benar memahami makna qad aflaha yakni al-mu'minun. Ya namanya sukses itu ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, yang keimanan tersebut menjadikan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya cita-cita terbesar seorang yang beriman itu. Nah sahabat itu tahu nggak ada permintaan yang lain. Bayangkan nggak mau dia Pak dari dunia itu nggak mau mereka itu. Ya kemudian karena Rasulullah itu mengetahui tidak ada lagi keinginannya orang ini, maka Rasulullah pun menjawab ini, yani ala nafsika, yani bikasratis sujud. Maka bantulah aku ya untuk bisa yani memberikan apa yang engkau minta itu dengan banyak melakukan yani sujud. Ya, dengan banyak melakukan sujud. Yani Imam Nawawi ketika membahas hadis ini itu beliau berkata, fihi al-hasu ala kathrati sujud wa targhibi bihi. Ya dalam hadis ini begitu yakni terdapat motivasi yang kuat untuk bisa yakni banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala wal muradu bis sujud, dan maksud dari sujud di sini adalah as-sujudu fis shalah. Ya maksudnya adalah sujud dalam salat. Jadi maksudnya Rasulullah di sini yakni meminta kepada sahabat tersebut untuk memperbanyak yakni salatnya. Kalau memperbanyak sholat berarti apa? Yang wajib dulu ini yang dipenuhi. Ya sesuai dengan waktunya, baru yang wajib ini ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Ya, jadi amalan yang begitu sangat penting itu adalah sholat. Nah kemudian juga dalam ayat ini kan tidak disebutkan hanya melakukan sholat, tapi mengatakan walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, yakni sholatnya. Nah itu namanya sifat yang pertama. Jadi ketika kita menegakkan sholat ini bukan hanya kita melakukan yakni sholat, tapi kita berusaha untuk yakni khusyuk. Dan kita ketahui semuanya yang namanya khusyuk itu tempatnya itu ada di hati. Yang namanya khusyuk itu yang pertama kali itu ada posisinya itu adalah yakni di hati. Maka kita berusaha ketika kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi Pak yang seharusnya itu menjadi beban pikiran kita ketika kita melaksanakan sholat. Itu yang harus kita yakni ingat. Yani makanya Rasulullah itu dijadikan sholat itu sebagai tempat peristirahatan beliau. Ya Bilal arihna yani bis shalah, wahai Bilal yani arihna, ya istirahatkan kami, yani tenangkan kami itu dengan apa? Menegakkan yani salat. Yani hati ini yang harus kita yani pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ya ketika seorang itu mengucapkan takbir, ya disitulah setan itu akan datang, Pak. Ya setan itu akan menggoda manusia itu ketika dia bertakbir. Ya karena setan itu akan menggoda manusia itu secara bertahap dia. Dia tahu ya ketika seorang itu mampu khusyuk melaksanakan sholatnya, maka dia pasti akan merasakan lezatnya yakni keimanan. Begitu hebatnya yakni keimanan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua itu akan dia hilangkan ya berupa dunia. Nah, setan nggak mau seperti itu. Ini orang kalau sudah khusyuk dalam sholatnya, saya tidak akan bisa ganggu dia. Ya makanya ketika seorang itu Allahu Akbar, nah setan itu akan datang menggoda. Seorang untuk tidak bisa khusyuk. Ingat ini, ingat itu.
ya ingat sana, ingat sini, ya sampai-sampai seorang salaf itu mengatakan, ya ketika engkau kehilangan sesuatu hal, ya dan engkau tidak mengetahuinya, ya ingin engkau ingat itu laksanakan sholat. Ya karena apa? Karena tahu di situ setan itu akan datang dia menggoda seorang itu ketika dia bertakbiratul ihram. Ya maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman itu harus berusaha untuk bisa khusyuk ya ketika melaksanakan sholat. Jangan hanya menegakkan sholat. Dan khusyuk ini merupakan hal yang pertama akan Allah Subhanahu wa taala cabut yakni dari umat ini. Awwalu syai'in yurfa'u yakni bihi min hadhil ummah al khusyuk. Yani awal sekali yang akan Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk. Hatta la tara fiha khasyian, sampai engkau melihat tidak ada lagi orang yang khusyuk. Ini hati-hati juga ya, apalagi zaman-zaman medsos saat ini ya. Ini semua aktivitas ibadahnya itu kalau bisa direkam. Ya, kemudian dimasukkan di medsos. Nah, ini berbahaya juga. Ya, mau sholat subuhnya itu jadi istilahnya? Daily activity-nya itu semuanya itu dari awal sholat subuh sampai sholat malam itu masuk di medsos, di medsosnya. Nah ini kan berbahaya. Ini bisa jadi orang tidak khusyuk, ya akan dicabut khusyukan itu dari umat ini kalau seperti itu nanti keadaannya. Ya jadi hal yang pertama akan diangkat adalah khusyuk. Maka hendaknya kita itu berusaha untuk khusyuk. Ya bahkan dikatakan para ulama, ya ketika seorang itu khusyuk dalam sholat, sholatnya itu dosa-dosa besar itu Pak bisa dihapuskan Pak dengan sholat tersebut, sampai seperti itu. Yang seorang ulama itu menjelaskan tentang khusyuk. Oleh karena itulah yang dalam sebuah hadis itu disebutkan ada seseorang itu yang ketika dia keluar dari sholatnya dia akan mendapatkan pahala sepertiganya, ya seperempatnya, seperlimanya, bahkan sampai setengahnya, atau bahkan tidak sama sekali dia dapatkan apa-apa. Karena apa? Karena khusyuk ini sangat sulit. Oke, pertama kita khusyuk iya, pertama kita khusyuk sampai setengah sholat kita, misalnya kita khusyuk. Setelahnya kita ingat sesuatu ya dalam sholat tersebut, ya setengah kita dapat pahalanya. Oke, pertama kita khusyuk, ya baru rakaat pertama selesai ingat lagi yang lainnya, ya dapat kita sepertiganya atau seperempatnya, bahkan sampai seperdelapannya, bahkan ada yang tidak sama sekali dia dapatkan karena nggak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ya, tapi gugur kewajiban ya ketika melaksanakan sholat 5 waktu, maka tentu kita itu harus berusaha untuk bisa khusyuk. Ya, tentunya dengan kita ya dikatakan para ulama ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ketika menegakkan sholat. Pertama, al-quwwah al-muqtadah, itu maksudnya keinginan yang begitu sangat kuat untuk bisa menunaikan sholat itu dengan cara khusyuk, tentunya dengan melakukan persiapan. Ya, sholat dengan berwudu. Nah, berwudu ini nggak usah asal-asalan. Ya, ketika kita berwudu itu harus benar-benar, serius kita melaksanakan wudu. Setelah berwudu kita ingat baca doa, setelah berwudu itu persiapan untuk melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Jangan terburu-buru melaksanakan wudu. Ya, kita berusaha tumakninah ya dalam sholat kita sebutkan hal yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang adalah bacaan sholat. Ya, hatta kita ini nggak bisa bahasa Arab Pak. Ya, maka kita mulai dengan apa? Dengan belajar bahasa Arab itu dengan belajar arti dari bacaan sholat kita. Ya, jadi sekarang ini kalau kita masih belum tahu makna dari bacaan sholat kita dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, ya itu kita harus belajar. Saya mulai belajar bahasa Arab dengan mempelajari bacaan sholat. Ya, biar kita bisa khusyuk. Nah, ketika kita sholat itu baru kita mulai Allahu Akbar. Nah, itu kita bilang Allah itu maha besar. Ya, kalau Allah itu maha besar, maka tidak ada lagi sesuatu yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua permasalahan yang kita dapati itu kecil. Karena sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberatkan seorang. Ya, apapun musibah yang mereka dapati, ya ketika dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, semua itu menjadi kecil.
ya menjadi remeh, ya nggak ada harganya sama sekali. Nah itu yang harus kita ingat sampai akhir sholat kita, Pak. Kita berusaha. Ya dari saat ini kita berusaha untuk khusyuk. Ya kemudian kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bisa merusak sholat kita. Yaitu hal-hal yang bisa menjadikan kita khusyuk. Ya kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga atau amalan yang kedua ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauh dari perbuatan sia-sia. Ibnu Katsir itu menafsirkan kata dari al-lagwi ya walladzina hum 'anil lagwi, dan orang-orang yang dari lagu, al-lagu anil batil. Ya segala hal yang batil, itu makna dari al-lagu. Wa huwa yasmal, katanya Ibnu Katsir, dan al-lagu yang batil ini mencakup asyirka. Kama qala ba'duhum asyirik. Termasuk itu al-lagu. Jadi maksudnya seseorang beriman itu tidak mungkin melakukan yang namanya kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sesuai dengan konsekuensi kalimat yang dia ucapkan dalam syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Makanya termasuk Allahu ini adalah asyirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ma'asi, yang segala maksiat itu dikatakan dengan al-lagwi. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa dia menjauhkan dirinya itu dari maksiat semampu mungkin. Ya, dia menghindarkan dirinya itu dari berbagai macam maksiat. Itu makna dari al-lagwu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya dikatakan wa ma la faidata fihi minal aqwali wal af'al. Dan segala yang tidak ada faidahnya, baik dari perkataan ataupun perbuatan, Pak, yang tidak ada faidahnya. Satu, tidak ada faidah untuk akhiratnya. Yang kedua, tidak ada faidah untuk dunianya. Yang maksudnya apa? Sesuatu yang mubah. Ya, sesuatu yang mubah, yang boleh saja itu jangan kita memperbanyak diri dari hal-hal seperti itu. Yang tidak ada pokoknya manfaatnya sama sekali. Ketika kita asik hiburan, asik nyekrol, kalau zaman sekarang itu asiknya scroll nggak jelas, semuanya itu ditonton. Setengah-setengah lagi yang ditonton. Itu hal-hal yang mubah, Pak, yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang yang beriman. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, bermanfaat untuk dunianya, untuk pekerjaannya, misalnya dia spesialis di mana, tapi ngelihatnya sesuatu yang berbeda, tidak bermanfaat untuk dunia, tidak juga bermanfaat untuk akhiratnya, yang menjadikan termotivasi untuk memperbanyak melakukan ibadah. Makanya orang-orang beriman itu banyak sekali yaitu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Hal-hal yang sia-sia itu biasanya berasal dari lisan. Makanya dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena sesuatu yang sia-sia itu biasanya berasal dari suatu kata, suatu kalimat. Makanya hendaknya seorang yang beriman itu adalah menjaga lisannya, dia memperbanyak. Kalau tidak ada yang bisa dia katakan kebaikan, hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratiban bidzikrillah. Suatu amalan ibadah yang sangat mudah tapi jarang orang melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedikitkan itu mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu hal yang kedua, amalan kedua, hendaknya seorang itu menjauhi yang namanya kesyirikan, yang namanya maksiat, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya.
Nah, kemudian amalan yang ketiga yaitu dalam ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, di sini zakat itu ada dua makna disebutkan oleh ulama tafsir. Yang pertama, semua kita mengetahui yaitu zakat harta. Maksudnya adalah zakat zakat harta. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur urusan ibadah, tapi dia juga mengatur urusan harta, bukan untuk merugikan seorang mukmin, tapi untuk menyelamatkan mereka. Zakat ini bukan hanya kewajiban, tapi dia termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat ini bukan hanya untuk para sultan. Zakat ini Pak, bukan hanya untuk para sultan, akan tapi semua muslim yang berakal, dia balik, kemudian hartanya itu sudah mencapai nisabnya. Yaitu apa? 85 gram emas, atau ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 82, udah kita katakan 85. Tapi orang beriman tuh ngambil yang paling kecil seharusnya. Jadi setiap muslim yang balik kemudian berakal, hartanya sudah mencapai nisab. Kalau 85 gram, saat ini berapa? 2,5, 200-an lah. 212 jutaan. Dia sudah sampai nisab, itu harus dia jaga, Pak. Kapan dia sampai nisabnya itu orang beriman itu harus tahu dia. Tanggal berapa, jam berapa dia punya harta segitu. Kemudian bertahan harta tersebut sampai setahun yang namanya haul. Dia bertahan, dia tidak pernah berkurang. Bayangkan, mulai catat di hari pertama itu dia catat terus kapan dia berkurangnya. Karena apa? Kalau dia sudah berkurang dari nisabnya sebelum sampai setahun, dia harus ngitung lagi dari awal. Alhamdulillah, tidak mengeluarkan zakat. Nah, nanti kalau tidak berkurang, alhamdulillah juga, Pak. Saya akhirnya keluarkan zakat, zakatnya. Jadi harus bertahan setahun setelah mencapai nisabnya. Makanya orang beriman itu harus pintar, dia hitung-hitungan dia. Enggak boleh dia enggak tahu hartanya itu. Kalau dia tidak bisa berkurang, enggak pernah berkurang dari nisabnya, maka setahun saat itu dia harus keluarkan zakatnya. Enggak hanya orang kaya, Pak, mengeluarkan zakat itu. Tidak hanya orang kaya yang mengeluarkan zakat. Selama harta kita itu ada sampai nisabnya dan dia bertahan selama setahun, maka harus dikeluarkan 2,5% dari zakatnya. Dan kita pernah katakan juga di dalam pengajian ini, zakat itu kalau kita itu masih sedikit, misalnya pas-pasan lah, anggap punya hanya 300 juta, bertahan setahun, nggak pernah berkurang, akhir tahun terakhir yaitu hari Senin, misalnya tahun 2025 dan hari Senin di bulan Desember dan di hari Senin di bulan Desember tahun 2026 nggak pernah berkurang, Pak, dari 300 itu. Selama perjalanan 1 tahun penuh itu dikeluarkan zakatnya 2,5. Itu kan kecil. Kalau masih segitu. Tapi bayangkan kalau harta kita itu berlimpah, Pak. Nah, disitulah beratnya orang akan mengeluarkan zakatnya. Semakin banyak harta seseorang, maka dia akan semakin jiwanya itu akan semakin pelit. Karena apa? Karena zakat itu besar yang dia keluarkan. Ketika dia keluarkan, kan orang itu akan menganggap apa? Orang itu akan menganggap apa keuntungan yang saya dapatkan dengan mengeluarkan zakat ini. Misalnya, zakatnya itu sampai ratusan juta. Karena uangnya misalnya dia kan tidak mendapatkan keuntungan duniawi secara langsung ketika dia mengeluarkan zakat itu. Disitulah seorang itu akan sangat berat dalam mengeluarkan zakat, karena syaitan itu akan menggoda dia. Syaitan itu akan menggoda dia, menakut-nakuti dia untuk menjadi seorang yang fakir. Semakin orang semakin kaya, semakin bertambah melimpah hartanya, maka dia akan ditakut-takuti oleh syaitan itu untuk menjadi fakir. Kalau orang sedikit hartanya kan nggak mungkin, Pak, ditakutin oleh syaitan, itu digoda oleh syaitan dengan kefakiran. Nggak mungkin. Tapi yang paling kuat godaannya itu adalah orang-orang yang banyak memiliki harta. Nah, itu yang pertama, Pak, makna dari walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian makna yang kedua, walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu adalah tazkiyatun nafs.
yang menyucikan diri. Itu makna dari zakat. Ya kalau tadi maknanya adalah urusan harta karena dia bisa menyucikan harta seseorang, yang sekarang maknanya adalah tazkiyatun nafs, menyucikan diri seseorang, yaitu maksudnya jadi walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Dengan apa? Tentunya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Ya, jadi itu maknanya. Ya, kita mengeluarkan zakat harta kita kalau kita punya. Ya, kalau tidak kita punya berarti maknanya adalah kita menyucikan jiwa kita. Kalau ada dua-duanya ya kita lakukan dua-duanya. Itulah orang beriman, senantiasa menyucikan jiwanya itu dengan melakukan akhlak, yakni berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 14 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih bihi fasal, yakni fasalla. Sesungguhnya beruntung orang-orang menyucikan jiwanya, kemudian mengingat Tuhannya, kemudian dia pun melakukan salat. Itu juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams yang Allah dahulukan dengan sumpah, yakni sumpah yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Jadi makna walladzina hum lizzakati fa'ilun itu ada dua, mengeluarkan zakat hartanya, atau maknanya adalah senantiasa berusaha untuk menyucikan jiwanya. Kemudian yang selanjutnya atau amalan yang keempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-5 sampai ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Dan tapi saat ini perbudakan itu telah dihapuskan di atas muka bumi ini, maka cukup kepada istri-istri mereka fa innahum ghairu malumin, yaitulah orang-orang yang tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari dari selain itu atau dari selain istri-istri mereka, maka sungguhnya mereka adalah melampaui batas. Berarti orang yang tidak menjaga dirinya atau tidak menjaga kehormatan dirinya, berarti dia terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ancamannya adalah dia termasuk orang-orang yang tercela. Dia termasuk orang-orang yang tercela karena orang yang menjaga kehormatan dirinya ghairu malumin. Dia tidak tercela. Berarti orang yang tidak menjaga berarti dia tercela. Kemudian dia itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang yang menjaga kehormatan dirinya bukan orang-orang yang melampaui batas. Jadi intinya ketika seorang itu dia menjaga dirinya, dia akan menjadi orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Dia beruntung, kemudian dia bukan orang yang tercela, kemudian dia bukan orang yang melampaui batas. Jadi menjaga kehormatan diri ini merupakan sifat agung dan kemuliaan yang sangat tinggi dalam Islam, sehingga orang-orang beriman tentu dia menjauhi hal-hal yang bisa menjadikan dia melakukan tindakan zina. Jadi ditutup semua pintu-pintu zina. Dan ingat Pak, kita ini hampir sulit untuk bisa tidak masuk dalam pintu-pintu zina tersebut. Oleh karena itulah kita harus benar-benar banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kutiba ala ibni adam nasibuhu minaz zina. Sungguhnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian seseorang itu dari zina. Mudrikun, bayangkan dikatakan Nabi, mudrikun dzalika la mahalah, pasti dia dapati, mustahil dia tidak terkena. Kemudian dijelaskan apa maksud zina di sini. Ini dinamakan dengan zina majazi namanya, Pak. Maksudnya pintu-pintu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam zina itu. Disebutkan al-ainan, dikatakan kan zina human nazar. Bayangkan, dua mata ini zinanya
itu adalah melihat. Maksudnya apa? Melihat selain istri, istri kita. Ya makanya seorang beriman itu kan diperintahkan untuk apa? Ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Coba kita tanya Pak diri kita pribadi, selamat enggak kita ini? Ini saya ngomong sama diri saya ini sendiri ini. Selamat enggak nih kita sekarang mata kita ini? Al-ainan zinahuma an-nadhar. Selamat enggak mata kita ini dari melihat wanita lain selain istri kita kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanihim. Nah itu, dua mata kita ini selamat nggak dari zina tersebut? Kalau kita katakan belum selamat, ya begitulah manusia. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha lagi kita menundukkan pandangan setelah membaca ayat ini. Nah, dikatakan lagi wal udhunan, zinahumal istima'. Ya, dua telinga ini zinanya itu adalah mendengar. Mendengar apa Pak? Suara selain dari istri, istri kita. Bayangkan mendengar, suara yang bukan mahram, mahram kita dari seorang wanita. Bisa jadi orang itu suka dengan suara wanita selain dari istri, istrinya. Itu berusaha untuk mendengar suaranya. Terkena lagi yang namanya zina. Ya, kemudian disebutkan lagi wal lisan zinahu al kalam. Nah, itu perhatikan. Lisan. Ya, zinanya adalah berbicara kepada siapa? Selain pada istri, istri kita. Ya, tentunya dengan nafsu syahwat. Siapa yang bisa selamat, Pak? Ya, siapa yang bisa selamat dari hal seperti ini? Ya, kan sangat sulit. Wal yadu zinahal batash. Ya, tangan itu zinanya itu menyentuh. Ya, menyentuh wanita lain selain istri, istri kita atau mahram, mahram kita. Ya. Ya, mungkin ada sebagian kita ini masih terbiasa salaman dengan yang bukan mahram, dengan mahramnya. Ya, ketika dia salaman berarti apa? Zina, tangannya itu menyentuh wanita yang bukan istrinya. Ya, kemudian dikatakan warrajul zina warijlu zinaha al-khuta. Ya, kaki ini zinanya itu dengan melangkah pada suatu yang diharamkan tentunya. Ya, mendekati wanita yang bukan mahram, mahramnya. Yaitu makna dari rijlu. Mungkin ini bisa kita hindari wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati ini terkadang juga menginginkan. Ini sesuatu condong kepada sesuatu dan menginginkannya. Ya, ketika itu kan dari semua itu kan dari sebelumnya Pak. Ya, dari mata, ya dari telinga, ya dari lisan. Ya, namanya kita sudah asik misalnya dengan wanita tersebut, ya lama-lama apa? Hati ini akan condong kepada wanita tersebut, ya senang, menginginkan wanita tersebut. Nah, disinilah letak selamatnya seseorang itu Pak. Yang maksudnya dari walladzina hum li furujihim hafizun. Itu makanya dikatakan al-furuj ya dalam apa? Dalam ayat ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tadi zina majazi itu susah untuk selamat itu kan susah dia itu untuk selamat tadi itu kita tadi itu. Ya, dua mata kita, ya dua telinga kita, ya lisan kita itu dengan wanita selain istri kita. Nah, di sini selamatnya Pak. Nah, di sini dikatakan Rasulullah wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Maka al farju itulah yang akan apa? Menyetujui zina sebelumnya. Ya, yang membuka pintu itu apa? Al farj itu. Dia nanti atau dialah yang akan mendustakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, mata kita itu masih belum bisa banyak sering menundukkan pandangan, masih asik melihat mata seorang wanita atau wajah mereka. Tapi apa? Semua itu akan dibenarkan dengan apa? Dengan farjnya, ya dengan kehormatan dirinya. Ketika dia melakukannya, maka dia membenarkan yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi ketika dia menahan dirinya, berarti dia telah mendustakan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Nah, itulah maknanya dari apa Pak? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga farjnya,
Dia menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga kemaluan, kemaluannya. Nah, itu yang dinamakan zina, yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mampu menahan dirinya dari kemurkaan Allah, maka dia mendapatkan gelar apa? Al-mu'minun, dan dia akan beruntung, yaitu makna dari walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian amalan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanah dan menepati janji-janji mereka. Jadi maksudnya orang beriman itu dia memiliki prinsip. Apa itu? Dia harus jujur dan dia harus amanah, bisa dipercaya. Ya, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, dia sudah mendapatkan gelar apa Pak? Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Dan semua itu diakui oleh penduduk Quraisy. Bahkan orang di luar Quraisy mengetahui yang namanya Muhammad itu adalah orang-orang yang benar-benar menjaga amanahnya. Dan amanah ini mencakup hak-hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya manusia. Orang-orang beriman itu senantiasa menjaga dengan penuh perhatian, berbeda dengan sifatnya yaitu orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu sifatnya idza ahada ghadar. Jikalau dia dipercaya itu dia pasti khianat, wa idza wa'ada wa idza tumina khan. Dan jikalau dia diberikan amanah, dia itu pasti berkhianat. Dan Allah akan mengancam. Bayangkan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak amanah itu melebihi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap banyak dosa besar. Perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak menunaikan amanah itu bisa lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang ada dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innalladzina yashtaruna bi ahdillah wa aimanihim tsamanan qalila, yaitu orang-orang yang menukar janji Allah, dan sumpah-sumpah mereka itu dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqalahum, itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagiannya fil akhirah. Di akhirat kelak, maksudnya nggak akan dia masuk surga, nggak akan dia dapat bagian surga, itu nggak akan sama sekali dia dapati. Perhatikan, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak dia berbicara, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala enggan untuk berbicara dengan orang tersebut. Dan Allah akan enggan untuk melihat orang tersebut, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan orang itu. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan Pak, berapa ancamannya Pak? Ini kan sudah sering kita sebutkan ini. Semua dosa besar, dosa besar itu adalah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan apa? Dengan murkanya. Atau dengan langsung menyebutkan jahanam, atau dengan menyebutkan Allah tidak akan melihat orang tersebut, Allah tidak akan mengajak berbicara orang tersebut. Nah, itu kalau ada dosa yang diancam dengan hal seperti itu dinamakan dengan dosa besar. Dari sini digabung Pak, semuanya masuk di sini. Orang yang tidak menunaikan amanahnya. Orang yang berkhianat ketika diberikan amanah. Maka hendaknya kita itu berhati-hati ketika kita diberikan amanah, dan jikalau amanah itu ada di pundak kita, maka kita harus tunaikan dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addu. Makanya kan setiap hari Jumat itu kan selalu diingatkan itu tuh. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang mengamanahkannya. Oleh karena itulah terutama kita yang menjadi seorang pemimpin. Kita ini kan pemimpin di dalam keluarga kita.
Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, apalagi seorang ketika dia menjadi pemimpin di rumahnya dan dia memiliki kekuasaan di luar rumahnya, maka tentu harus berhati-hati. Seorang Abu Dzar itu pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan aku itu kekuasaan, tidak memberikan aku itu kepemimpinan? Maka apa dikatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya Abu Dzar. Memegang pundaknya Abu Dzar, ya, kemudian itu bersabda, ya Abu Dzar, innaka dhaifun, katanya, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah, wa innaha amanatun, adapun kekuasaan, ya, kepemimpinan itu merupakan amanah. Jadi ingat Pak, kita sebagai seorang ayah, ya, itu merupakan penguasa di rumah kita, dan itu merupakan amanah. Yang kecil-kecil saja dulu, nggak usah yang besar. Innaha amanatun yaumal qiyamah. Ini merupakan amanah, wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia bisa menjadi khizyun wa nadamah. Ya, nanti pada hari kiamat amanah ini dia akan bisa menjadi sebab kehinaan seseorang dan penyesalannya, illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali orang-orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya, dia pantas untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut, wa addalladzi alaihi, dan dia menunaikan yang harus dia tunaikan dari amanah tersebut. Ya, maka kita hendaknya ya harus berhati-hati ya jikalau kita itu diamanahkan sesuatu. Ya, kemudian selanjutnya yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa taala baru menutup lagi Pak ya dengan perintah salat, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salat mereka. Jadi di sini maksudnya para ulama itu menyebutkan maksudnya menjaga salat mereka itu satu, ya, menunaikan salat itu tepat pada waktunya, menunaikan salat itu secara berjamaah, itu maksud dari walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Ya, karena hukum asal ingat Pak, hukum asal salat 5 waktu itu adalah berjamaah. Hukum asalnya itu salat 5 waktu itu adalah berjamaah. Ini enggak usah kita ngomong hukum salat berjamaah. Hukum asalnya itu adalah berjamaah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian itu bersama orang-orang yang ruku. Nah, mungkin para ulama itu khilaf. Para ulama itu mungkin dia khilaf, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain. Ya, itu dia khilaf. Tapi saya yakin ulama itu ya, kalau dia ada di zaman saat ini, apalagi di Indonesia mungkin ya, masjid itu banyak Pak. Ya, bisa orang itu bangun masjid, tapi kok nggak bisa dia bangun setelah masjid itu ada, kok nggak bisa dia bangun masjid tersebut. Ya, maksudnya apa? Dia penuhi masjid-masjid tersebut kosong. Ya, masjid-masjid ini, bayangkan seorang ulama ketika melihat keadaan tersebut, ya, saya yakin Imam Syafi'i itu akan merubah fatwanya. Karena Imam Syafi'i itu punya apa? Punya al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Pendapat dulu, pendapat yang baru. Ya, Imam Syafi'i ini mungkin ya ketika melihat masjid-masjid ini sudah penuh sesak, ya, tidak mampu membangun masjid, memperluas masjid zaman dulu itu, dia rubah hukumnya. Sudah, nggak apa-apa, nggak usah bersedih hati, nggak apa-apa engkau sholat tidak di sini di rumah kalian, karena ini merupakan sunnah muakkadah. Tapi seandainya dia tahu keadaan saat ini, ya, saya yakin ya bisa jadi itu akan berubah, karena banyak dalilnya Pak yang menyebutkan sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan secara berjamaah. Bukan di sini mungkin tempatnya kita akan membahas hukum ini. Cuman maksudnya walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dia jaga sesuai dengan waktunya, dia jaga bersama jamaah kaum muslimin. Kalau kita mau memperhatikan keadaan murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang paling bersemangat dalam menjaga
yakni salat mereka. Kita lihat yakni Abu Bakar. Ya, kita lihat Umar. Ya, Umar meninggal ketika melaksanakan, dibunuh bahkan ditusuk ya ketika melaksanakan salat. Yakni Utsman, kita lihat ya setelah melakukan salat kemudian membaca Al-Qur'an. Ini mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam menjaga yakni salat mereka. Tidak ada yang murid Rasulullah itu yang tidak menjaga salat mereka. Mereka orang yang paling bersemangat dalam memelihara salat mereka. Mereka orang yang paling bersemangat berada di dalam masjid untuk menunaikan salat itu berjamaah. Ya, makanya di sini dikatakan oleh para ulama ketika seorang mau mengukur keimanan dirinya, ya ketika seorang itu mau mengukur keimanan dirinya, maka hendaknya dia melihat keadaannya dengan sholat berjamaahnya. Ya, jikalau dia termotivasi, ya ketika mendengarkan azan, atau maksudnya terpaut hatinya itu ketika mendengarkan azan itu dengan masjid, ketahuilah pada saat itu ya keimanan itu sedang tinggi. Tapi ketika dia mendengarkan azan, hatinya tidak sangat menginginkan untuk mendatangi masjid, maka ketahuilah pada saat itu keimanan itu akan turun. Jadi kadar keimanan seorang itu bisa diukur dari sholat berjamaahnya. Semakin dia cepat mendatangi masjid atau rumahnya Allah untuk menunaikan sholat berjamaah, maka tentu keimanan orang tersebut semakin tinggi. Makanya berbeda kan Pak, pahalanya ibadah sholat itu di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga itu kan berbeda. Ini berbeda-beda. Ya begitulah keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat dan memiliki balasan yang berbeda-beda. Yaitu maka hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang bersemangat dalam menjaga sholat kita. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya dari amalan-amalan ini dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaika humul warithun, yaitulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewariskan firdaus dan dia kekal di dalamnya. Saya ingin sebutkan firdaus sudah kita sebutkan kan Pak ya, merupakan surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ya sebagaimana sabda Nabi SAW, idza sa'altumullaha, jikalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Allah Subhanahu wa taala yang namanya firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Sesungguhnya firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi dan berada di tengah, minhu tafjuru anhar. Ya dari firdaus itulah sungai-sungai di surga itu bisa mengalir, wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada ars ar-rahman. Nah, jadi maksudnya apa Pak? Di sini disebutkan ya Rasulullah SAW menafsirkan ulaika humul warisun. Ya Rasulullah itu menafsirkan orang-orang yang mewarisi itu dengan sabda beliau. Ya perhatikan di sini, ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Setiap kita ini memiliki dua tempat tinggal katanya. Memiliki dua tempat tinggal nanti di akhirat. Manzilun fil jannah, ada tempat tinggal itu di surga, wa manzilun fin nar, dan ada tempat tinggal itu di neraka. Yaitu maknanya di sini dikatakan Rasulullah SAW, fa in mata fadakhalanna, jikalau seseorang itu meninggal kemudian dia diputuskan untuk masuk ke dalam api neraka, warisa ahlul jannah manzilahu, fadzalika qauluhu ulaika humul warisun, maka tempat tinggalnya yang di surga itu diwariskan kepada penduduk surga yang ditetapkan masuk ke dalam neraka. Tempat tinggalnya di neraka itu ditetapkan bagi penduduk surga yang masuk ke dalam api neraka. Itu namanya ulaika humul warisun. Jadi kita ini sudah punya tempat tinggal. Satu di surga, satu di neraka. Jikalau kita nanti meninggal ditetapkan masuk ke dalam surga, maka ada yang menempati neraka itu sebagai warisan ya kepada yang lainnya. Nah, itu makna dari ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Nah, saya ingin sebutkan firdaus ini kalau kita buka Al-Qur'an hanya ada dua di tempat.
Hanya ada dua tempat. Di mana? Dalam surat Al-Kahfi, kemudian dalam surat Al-Mu'minun. Ya, di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu disebutkan yakni Al-Firdaus. Para ulama ahli tafsir itu mengatakan kenapa hanya dua. Ya, Firdaus ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, kalau kita perhatikan surat Al-Kahfi, ya dalam surat Al-Kahfi itu terkandung beberapa fitnah. Pertama, itu fitnah agama yang terkandung dalam kisah Ashabu Al-Kahfi. Ya, karena pemuda ini kan dia pergi ke gua itu karena apa, Pak? Karena takut. Ya, meninggalkan, tidak bisa menegakkan perintah-perintah yang ada dalam agamanya. Makanya pemuda ini takut, dia bermuamalah dengan orang-orang di kampungnya itu akan ikut kepada orang tersebut, sehingga dia meninggalkan agamanya, kabur dia, Pak. Uzlah namanya kalau bahasa syariat kita itu kan namanya uzlah. Menjauh, ya dia ke gua karena apa? Takut fitnah agama itu tertimpa ya kepada mereka. Kemudian dalam kisahnya siapa? Kisah pemilik dua kebun. Ya, kisah pemilik dua kebun itu kan terkena fitnah harta. Dia mengatakan, ana aksaru minka malan wa azzu nafara. Yani aku ini orang yang punya banyak harta daripada dirimu, dan orang memiliki banyak anak buah dibandingkan kamu. Ketika aku dibangkitkan, ya pasti aku akan sama keadaannya seperti sebelumnya. Aku yang lebih banyak hartanya. Kena dia fitnah harta. Ya, orang ini tertimpa kena fitnah harta. Orang kalau sudah semakin banyak hartanya akan semakin sombong. Kemudian fitnah ilmu, Pak. Ya, dalam kisah apa? Dalam kisah Musa dan Khidir. Dalam kisah Musa dan Khidir itu ada terkena fitnah ilmu. Kenapa? Karena Musa mengandalkan akal-akalnya. Kan dia berguru nih sama Khidir. Khidir memerintahkan Oke, enggak apa-apa, engkau ikuti aku, tapi jangan banyak bertanya. Ini baru melakukan sesuatu, baru menenggelamkan kapal, tanya, lu kok kapal ditenggelamkan? Udah nggak berhasil. Mendahulukan akalnya, masuk ke perkampungan. Ya, ada tembok yang hancur, dibangun oleh Khidir, ditanya lagi, kenapa nggak minta imbalan? Mbok ya minimal kita dijamu sama orang yang ada di kampung ini. Bertanya lagi, karena mengandalkan akalnya. Orang itu kalau punya ilmu itu biasanya itu akan mengandalkan akalnya. Ada fitnah ilmu. Kemudian kisah Zulkarnain fitnah kekuasaan. Biasanya kekuasaan itu menyebabkan seorang sombong, maka Zulkarnain nggak mau seperti itu, maka membantu untuk membangunkan tembok bagi penduduk yang membutuhkan, temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, makanya dari fitnah tersebut, ketika seorang bisa selamat dari semua fitnah ini, maka balasannya apa, Pak? Firdaus. Maka disebutkan balasannya adalah Firdaus. Nah, dalam surat Al-Mu'minun itu dijelaskan kesombongan. Kalau kita buka semua isinya 118 itu banyak Allah sebutkan kesombongan orang-orang kafir. Ya, orang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian dari mereka berupa celaan, penghinaan, ya, serangan yang bertubi-tubi dari mereka. Yang namanya orang beriman itu enggak akan selamat, yaitu dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala, terutama ujiannya orang-orang kafir. Ketika dia selamat dari ujian tersebut, berhasil dia untuk bersabar, berhasil dia istiqomah di atas keimanannya, maka dia akan mendapatkan surga, Firdaus. Oleh karena itulah Firdaus ini hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali, ketika seorang selamat dari berbagai macam fitnah, kemudian ketika seorang mampu untuk bertahan dalam keimanan, ya di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah ujian, permusuhan, hinaan orang-orang kafir, dia mampu untuk istiqomah di atas keimanannya, maka dia akan mendapatkan Firdaus, ya. Maka tentunya ya jikalau kita membaca ayat ini, ya tidak kita tahu amal-amal seperti ini, maka hendaknya kita berusaha ya untuk melaksanakannya, untuk melakukannya benar-benar. Terutama sekali saya ingatkan sekali lagi, hendaknya kita benar-benar menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu ini kita jaga, ya tidak boleh kita tinggalkan, ya kemudian kita berusaha untuk menegakkan sholat itu dengan khusyuk. Ya, saat ini ya harus lebih baik dari
yakni sebelumnya dan setelahnya harus lebih baik dari sebelumnya. Yakni khusyuk ini kita harus berusaha menunaikannya. Insya Allah ya, jikalau sholat kita itu baik, insya Allah amalan-amalan berikutnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini akan mudah untuk kita lakukan. Mungkin ini yakni yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurang kami mohon maaf. Yani wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian kita tutup yang pengajian kita tentunya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.